Pemirsa, pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 terjadi di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah. Wakil Menteri Haji dan Umroh mengatakan Arab Saudi menjamin pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan baik. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews sore hari ini, temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Dan jangan lupa pemirsa, saksikan iNewsroom sesaat lagi bersama rekan saya Reni Arumsari. Update terus informasi terbaru Anda dan siapkan 3 botol air mineral yang setara 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Anita Dewi pamit undur diri, selamat beraktivitas, sampai jumpa. Pelaksanaan ibadah haji tahun 2026 terjadi di tengah memanasnya situasi di Timur Tengah. Wakil Menteri Haji dan Umroh, Dhanil Anzar Simanjuntak, meminta jemaah haji Indonesia tidak perlu khawatir terhadap situasi yang panas di kawasan Timur Tengah. Dhanil mengatakan, hingga saat ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi memastikan kondisi tetap aman dan terkendali, serta menjamin pelaksanaan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan baik. Sampai dengan hari ini, pemerintah Kerajaan Saudi Arabia memastikan semuanya baik-baik saja, semuanya bisa dikendalikan, dan mereka menjamin dan proses perhajian tahun ini bisa berjalan dengan baik. Dan saya berkeyakinan seluruh negara yang sedang berkonflik hari ini itu memahami bahwasannya haji 2026 ini ada bawa pesan. Acara ini dipersembahkan oleh Luwak hitam baru, nggak kemanisan, mantap! Di panasnya pertandingan, semangat adem harus jadi pegangan. Dengan 100% kemurnian alami, ademnya Aqua alirkan semangat kita. Aqua, ademin kita semua. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan iNews terkini bersama saya Anita Dewi. Pemirsa, setelah kenaikan harga BBM, kini harga gas LPG non-subsidi ukuran 5,5 dan juga 12 kg juga alami kenaikan harga. Kenaikan ini berlaku Pemirsa, Menteri Energi dan juga Sumber Daya Mineral atau SDM, Bahlil Lahadalia menyebut kenaikan harga LPG maupun BBM non-subsidi tidak diatur oleh pemerintah. Meski demikian, Bahlil memastikan kenaikan tersebut. Nah, khusus untuk LPG yang disubsidi, stok kita di atas standar minimum nasional dan harganya tidak ada kenaikan. Flat, sama dengan harga bensin RON 90 dan harga solar CN 48. Nah,
Kenapa harganya naik? Saya katakan bahwa kita mengatur harga yang pemerintah bisa menjamin untuk harganya nggak naik itu adalah yang bersubsidi. Sementara yang tidak bersubsidi itu dipakai oleh industri, restoran, hotel. Jadi itu memang tidak kita atur harganya, dia menyesuaikan dengan harga pasar. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung tengah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap BBM. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dampak dari kenaikan BBM non-subsidi terhadap pengeluaran harian warga. Salah satu upaya Pemprov DKI Jakarta adalah mendorong masyarakat untuk beralih menggunakan transportasi umum. Pramono menegaskan kenaikan harga BBM merupakan kewenangan pemerintah pusat sehingga Pemprov DKI Jakarta hanya dapat menyesuaikan diri. Pihaknya juga memastikan tidak akan ada subsidi dari pemerintah daerah bagi pengguna BBM non-subsidi. Pertama, untuk BBM adalah kewenangan pemerintah pusat sehingga berapapun yang dilakukan penyesuaian harga BBM non-subsidi, tentunya pemerintah DKI Jakarta mengikuti itu. Dan pemerintah DKI Jakarta akan melakukan terobosan agar orang yang menggunakan BBM non-subsidi ini makin berkurang dengan cara mereka untuk mau naik transportasi umum. Sedangkan untuk subsidi kepada pengguna, tentunya pemerintah DKI Jakarta tidak akan melakukan. Demikian iNews terkini, sesaat lagi Anda akan menyaksikan program iNewsroom bersama rekan saya Reni Arumsari. Terima kasih dan sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Gedung D Direktorat Bina Pemerintah Desa di lingkungan Kementerian Dalam Negeri Pasar Minggu, Jakarta terbakar pada Senin siang. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke gedung lain. Namun posisi gedung yang tertutup membuat petugas sempat kesulitan hingga akhirnya kaca-kaca yang berada di gedung tersebut dipecahkan untuk memudahkan pemadaman. Sedikitnya 17 unit mobil pemadam kebakaran beserta puluhan personil dikerahkan untuk memadamkan api. Belum diketahui pasti apa penyebab dari kebakarannya gedung tersebut. Diduga api muncul dari lantai dasar hingga menimbulkan kepanikan para karyawan. Kebakaran ini sempat membuat kepanikan. Karyawan yang melihat asap tebal langsung berusaha selamatkan diri keluar gedung. Meski tak ada korban jiwa dalam insiden kejadian ini, sejumlah karyawan disebut alami sesak nafas. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Iran tolak negosiasi perdamaian tahap 2 karena tuntutan Amerika dinilai berlebihan. Diduga karena dendam, Ketua DPD Golkar Maluku Tenggara tewas ditikam orang tak dikenal di Bandara Maluku. Selamat malam pemirsa, selamat datang di iNewsroom bersama saya Reni Arumsari. Kami akan membahas berita utama secara mendalam, komprehensif dan tentunya eksklusif. Sebagai pembuka iNewsroom kali ini kami memiliki informasi Hizbullah merilis video serangan terhadap tank milik Israel di Lebanon. Pihak Hizbullah menyatakan tidak peduli atas negosiasi yang dibuat antara pemerintah Lebanon dengan Israel.